Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Ji Hao. Kembali ke kota Gunung Yao, aliran cahaya yang menyilaukan muncul dari area inti pangkalan formasi sihir portal. Seberkas cahaya keemasan dilepaskan dari dahi Ji Hao, melonjak ke aliran cahaya ini seperti air. Dia mengaktifkan jembatan emas dan membantu formasi pangkalan untuk menemukan dunia Panjia dengan cepat dan lebih akurat. Ji Hao pernah ke dunia Panjia sekali dengan jembatan emas. Dengan bantuan harta karun tertinggi ini, formasi pangkalan hanya membutuhkan waktu sekitar setengah jam untuk menemukan dunia Panjia. Tiba-tiba, dengungan yang dalam dilepaskan oleh formasi, dan aliran cahaya mengembang dengan cepat, segera menutupi area dengan radius 10 mil. Aliran cahaya yang bergetar berubah stabil dan padat, tampak seperti kaca berkilauan. Aoli, Feng Qinxin, lelaki Tuatusan dan Si Wenming tertawa bersama. Hanya Dian Tuo dan orang-orang klan Xiu itu yang diam-diam melirik Ji Hao dengan sangat terkejut. Makhluk kuat dari umat manusia, jenis naga, dan tipe Phoenix tidak tahu banyak tentang teleportasi pangkalan portal formasi sihir, tetapi makhluk non-manusia ini tahu segalanya tentang itu. Untuk menemukan dunia baru dengan kekuatan formasi pangkalan membutuhkan setidaknya 3 hari. Menemukan dunia baru dalam waktu setengah jam, sementara formasi pangkalan tetap begitu stabil, benar-benar melampaui semua pengalaman makhluk non-manusia ini. Mereka bahkan belum pernah mendengar hal seperti ini, terlepas dari pengalaman mereka yang kaya. Kami telah menemukan diri kami seorang master yang baik. Dian Tuo tertawa bangga. Tidak peduli bagaimana Ji Hao berhasil melakukannya, itu adalah kekuatan, itulah fondasinya. Dian Tuo dan orang-orangnya hanya akan diuntungkan oleh kekuatan Ji Hao dan fondasi yang hebat. Saudaraku, pergi. Aoli meledak dengan raungan yang bergema. Sementara itu, baju besi berskala naga yang berat muncul di tubuhnya. Dia memegang perisai kepala naga dengan tangan kirinya, tombak naga dengan tangan kanannya, sementara dua naga berbentuk lebih kecil melingkar di lengannya, menunjukkan gigi mereka. Dengan langkah besar, Aoli masuk ke portal. Kepala naga besar dari 8 Raja Naga terguncang. Segera, mereka juga mempersenjatai diri sampai gigi. Dengan penuh semangat, 8 Raja Naga juga bergegas ke portal. Naga bangga dan impulsif. Aoli memimpin dan bergegas ke portal. Mengikutinya adalah 8 Raja Naga dan keturunan dan prajurit mereka. Mereka semua telah melambaikan senjata mereka, meraung menggelegar sambil menginjak awan, menukik ke portal. Paus naga, penyu besar, kuda laut, dan naga banjir, semua jenis makhluk air raksasa semuanya bergegas, membawa makhluk air berbentuk lebih kecil yang tak terhitung jumlahnya ke portal. Feng Qinxin berteriak bergema dan keperakan. Tubuhnya berkilau saat dia mengendarai burung Phoenix besar berwarna 7 warna dan berdesir ke portal, meninggalkan pelangi di belakangnya. Begitu dia bergerak, semua prajurit dan prajurit Phoenix dari klan yang diperintah oleh jenis Phoenix, termasuk burung merak, Rosevins, Bifang dan semua jenis burung lainnya, melebarkan sayap mereka dan terbang ke portal sambil bernyanyi keras. Jenis naga dan tipe Phoenix telah memimpin, tetapi orang-orang Gunung Yao di bawah komando Ji Hao, orang-orang keluarga Tusan yang dibawa oleh lelaki tua Tusan, dan orang-orang istana magi yang dipimpin oleh Si Wenming, semuanya tetap tidak bergerak. Orang tua Tusan pintar dan licik, dia adalah seorang pengusaha. Dia suka berbisnis, namun dia tidak akan pernah mengirim orang-orangnya untuk menjilat darah dari mata pedang. Dia sedang menunggu naga dan burung Phoenix itu untuk membuka jalan dan membangun fondasi yang kokoh di dunia baru. Kemudian, dia akan memimpin orang-orangnya masuk. Ji Hao tahu segalanya tentang dunia Panjia. Jenis naga pasti akan senang, karena dunia Panjia adalah kejutan yang sangat menyenangkan bagi mereka. Tapi tipe Phoenix pasti akan meledak dalam amarah, mungkin mengeluh siang dan malam. Oleh karena itu, Ji Hao pasti tidak ingin melihat wajah cemberut Feng Qinxin. Dengan temperamen Feng Qinxin, ketika dia dan sekelompok gadis Phoenix yang bangga mengetahui bahwa dunia Panjia sebenarnya adalah dunia air yang sangat besar, bahkan tanpa kilauan api, bahkan tanpa sebidang tanah, dia pasti akan membalik Ji Hao. Adapun Si Wenming,
dia berencana untuk memimpin prajurit dan prajurit istana magi dari keluarganya, klan Yuchong, ke portal. Tapi sebelum dia bisa memberi perintah, jimat giok berbentuk segitiga berwarna merah darah keluar dari lengan bajunya. Selanjutnya, layar lampu merah darah, yang mewakili pesan paling mendesak, dilepaskan dari jimat giok. Si Wenming menjentikkan jarinya dan mengirimkan beberapa aliran kekuatan ke jimat. Kemudian layar cahaya merah darah berubah menjadi seberkas cahaya yang sangat tipis dan mengebor ke tempat di antara alisnya. Tiba-tiba, ekspresi tenang si Wenming berubah saat dia berteriak langsung kaget, bagaimana ini bisa terjadi? Ini. Ji Hao. Si Wenming berbalik, meremas matanya ke arah Ji Hao. Si Wenming selalu tenang, tetapi sekarang, Ji Hao dengan jelas menemukan kegelisahan dari matanya. Tusan Elder, tolong, awasi tempat ini untuk kami. Ji Hao tidak punya waktu untuk mengatakan apa-apa lagi, hanya tersenyum pada lelaki tua Tusan, lalu buru-buru mengikuti si Wenming pergi. Orang tua Tusan berhenti sejenak, lalu jimat giok di lengan bajunya mulai bergetar intens. Orang tua Tusan langsung mencengkeram jimat giok itu. Beberapa saat kemudian, matanya tiba-tiba muncul lebar, bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Tapi dalam sekejap mata, dia menjadi tenang kembali dan bergumam, gangguan yang luar biasa. Keluarga Tusan kami tidak lain adalah keluarga kecil, kami tidak mampu untuk terlibat. Ini tidak ada hubungannya dengan kita, tidak ada hubungannya dengan kita. Berbalik, lelaki tua Tusan menyipitkan matanya, melirik si Wenming, lalu terus bergumam dengan suara lebih rendah, Markis Chong memang mengatakan bahwa klan Yuchong dan keluarga Tusan kita harus dipersatukan oleh pernikahan. Bagus, itu bagus, anak ini, Wenming, bagus. Menundukkan kepalanya dan tersenyum tipis, lelaki tua Tusan mengangguk kepada pria tua lain di belakangnya dan membisikkan sesuatu kepadanya. Pria tua itu mengangkat alisnya, lalu sosoknya berangsur-angsur memudar dalam angin sepoi-sepoi. Tetapi tidak terlalu banyak orang yang memperhatikan bahwa seseorang menghilang begitu saja. Tidak terlalu jauh, di sudut jalan, Ji Hao dan si Wenming saling berhadapan. Alis si Wenming merajut, saat dia menatap Ji Hao dan berkata dengan suara yang dalam, Gongsun Tianming itu, apakah dia benar-benar Zurong Tianming? Putra Zurong. Ji Hao mengangguk. Zurong Tianming dibunuh oleh Kun Peng, tetapi kemudian pendeta Hua menyelamatkan jiwanya, membangun kembali tubuhnya dengan teratai roh kekacauan, dan memberinya darah roh suci dari Kaisar Xuanyuan, memungkinkannya mewarisi garis keturunan Kaisar Xuanyuan. Ji Hao menyaksikan semua itu. Gongsun Tianming adalah Zurong Tianming, ini tidak mungkin salah. Si Wenming menarik napas dalam-dalam dan memberitahu Ji Hao tentang pesan yang baru saja dia terima. Kaisar Sun pergi ke keluarga Yu Xiong untuk menenangkan konflik batin keluarga itu, sementara jenis naga dan Phoenix sedang berburu mayat pendeta. Pasukan naga dan pasukan Phoenix juga berbaris ke keluarga Yu Xiong, dan hampir memulai pertarungan besar-besaran. Namun tanpa diduga, Gongsun Tianming secara paksa mengambil senjata suci roh Kaisar Sun dengan kekuatan garis keturunannya. Senjata suci roh Kaisar Sun disebut pedang Xuanyuan, dibuat oleh Kaisar Xuanyuan sendiri, kata si Wenming dengan tatapan serius sambil melihat Ji Hao. Pedang Xuanyuan memiliki posisi terhormat di hati manusia. Semua orang percaya bahwa orang yang memegang pedang Xuanyuan adalah Kaisar manusia. Gongsun Tianming tidak memenuhi syarat. Ji Hao buru-buru berkata, Kaisar Sun belum mati. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, Kaisar Sun telah menahan kekuatannya dengan pedang Xuanyuan, kata si Wenming dengan cemas. Pedang Xuanyuan sekarang diambil, dan segera, Kaisar Sun akan masuk ke tingkat penyihir tertinggi. Begitu dia menjadi penyihir tertinggi, dia harus menyerahkan tahta dan fokus pada kultivasinya sendiri. Ini adalah aturan umat manusia kita. Umur penyihir tertinggi terlalu lama. Oleh karena itu, tidak ada klan manusia besar yang akan mengizinkan penyihir tertinggi untuk menjadi kaisar. Kita sekarang harus mencari tahu siapa yang akan menjadi kaisar kita berikutnya, sebelum Kaisar Sun turun tahta. Si Wenming dengan khawatir menatap Ji Hao. Jembatan emas melepaskan cahaya keemasan redup dan dengan cepat bergerak melintasi ruang angkasa. Kabut naik dari tanah hijau. Terbang melintasi daerah pegunungan, daerah dataran subur tepat di depan. Sebuah kota megah tergeletak diam-diam di dataran ini seperti binatang kekacauan yang sangat besar.
Langit gelap, dengan kabut naik tanpa suara. Kota ini berkilauan dengan cahaya, dan dari udara, orang bisa melihat naga bersayap melayang dan berpatroli di langit. Ini adalah kota Yuxiong, basis keluarga Yuxiong. Tidak seperti kota Puban, yang alami dan kurang terorganisir, kota ini dirancang dengan baik, dengan jalan-jalan lurus seperti garis di papan catur. Bangunan besar yang dibangun dari bebatuan raksasa yang dicampur dengan logam berdiri di pinggir jalan. Setiap bangunan di kota ini bisa berfungsi sebagai tempat tinggal, dan juga sebagai benteng pertempuran. Kaisar Xuanyuan secara fisik adalah yang paling kuat di antara semua kaisar manusia. Dia memerintah rakyatnya dengan hukum militer, dan tradisi ini diwarisi oleh keluarga Yuxiong dari generasi ke generasi. Orang-orang keluarga Yuxiong tinggal di kota sebagai warga sipil dan meninggalkan kota sebagai pejuang. Dengan peralatan pertanian, mereka bekerja sebagai petani, tetapi dengan senjata, mereka bertempur sebagai tentara. Setiap orang keluarga Yuxiong berani dan kuat. Di klan manusia besar manapun, mereka bisa sebaik elit kelas atas. Keluarga Yuxiong berkembang dan kuat. Selain klan Gongsun sebagai keturunan mereka yang paling lineal, klan Yuxiong, klan Mi dan beberapa cabang kelas atas lainnya dari keluarga ini semuanya sangat kuat. Menurut Xi Wenming, belum lagi klan Gongsun, yang mewarisi garis keturunan Kaisar Xuanyuan, klan Yuxiong, klan Mi, dan klan cabang lainnya sama kuatnya dengan kombinasi 7 hingga 8 klan gurun selatan kelas atas. Ini menunjukkan bahwa keluarga Yuxiong adalah keluarga yang sangat kuat dan sangat besar. Jika Gongsun Meng benar-benar dapat mendukung Gongsun Tianming dengan semua sumber daya yang dimiliki oleh keluarga Yuxiong, dapat dikatakan bahwa Gongsun Tianming sudah memiliki setengah pantat yang duduk di atas tahta. Ditambah dengan fakta bahwa dia telah mengambil pedang Xuanyuan, orang hampir bisa mengatakan dengan pasti sekarang bahwa dia memiliki 70% peluang untuk menjadi kaisar. Manusia berikutnya, jika Gongsun Meng benar-benar bisa membujuk semua cabang keluarga Yuxiong untuk mendukung Gongsun Tianming, bahkan Xi Wenming tidak punya pilihan selain menyerah. Dalam hal garis keturunan, klan Yuchong yang dipimpin oleh ayahnya, Xi, sebenarnya adalah cabang dari keluarga Yuxiong, dan Xi Wenming adalah keturunan langsung dari Kaisar Xuanyuan. Begitu keluarga Yuxiong memberi perintah, Xi dan putranya, Xi Wenming, hanya bisa mengikuti. Xi Wenming ingin menjadi kaisar manusia berikutnya, tetapi yang dia inginkan bukanlah kekuatannya. Sebaliknya, dia hanya ingin mengubah banyak hal dengan semangat dan usahanya, untuk membuat umat manusia lebih kuat. Akan sempurna jika dia bisa menjadi kaisar manusia. Tetapi jika dia tidak bisa, Xi Wenming masih akan percaya bahwa dia dapat mengubah umat manusia sedikit demi sedikit dengan pekerjaannya, dan membuat umat manusia lebih baik. Namun demikian, Xi Wenming tidak bisa mentolerir Gongsun Tianming sebagai kaisar manusia berikutnya. Jika Gongsun Tianming adalah keturunan sejati Kaisar Xuanyuan, jika dia benar-benar ingin mendedikasikan dirinya untuk umat manusia, Xi Wenming tidak akan mengatakan sepatah kata pun untuk tidak setuju. Tapi kenyataannya adalah Gongsun Tianming membangun kembali tubuhnya dengan cara yang aneh dan mencapai garis keturunan Kaisar Xuanyuan dengan setetes darah roh. Apakah dia bahkan manusia? Belum lagi fakta bahwa Gongsun Tianming telah terjerat dengan mayat pendeta, Bokyu Jia dan pembudidaya lainnya. Suatu kali, Xi Wenming membaca buku-buku kuno yang tak terhitung jumlahnya di perpustakaan rahasia Istana Majus bersama Kaisar Sun. Kemudian, mereka membayar pendeta dunia bawah dengan harga tinggi, dan mempelajari beberapa fakta sejarah yang sengaja dihapus oleh nenek moyang manusia. Pendeta Hua, pendeta Mu, dan makhluk kuat lainnya, yang telah menjauh dari semua urusan duniawi, tentu menginginkan sesuatu dari umat manusia. Oleh karena itu, jika Gongsun Tianming menjadi kaisar manusia berikutnya, apakah umat manusia akan tetap sama seperti sebelumnya, umat manusia murni di hati Xi Wenming? Adapun Ji Hao, sikapnya jelas dan sederhana, Xi Wenming adalah teman dekatnya. Oleh karena itu, Ji Hao akan paling diuntungkan jika Xi Wenming menjadi kaisar manusia berikutnya, bukan pesaingnya. Membiarkan Gongsun Tianming menjadi kaisar manusia berikutnya. Mengapa? Karena konflik yang meledak antara Gongsun Tianming dan Ji Hao, dan kebencian antara Ji Hao dan pendeta Hua, pendeta Mu, dan murid-murid mereka, Ji Hao tidak akan pernah bisa membiarkan Gongsun Tianming mencapai tahta.
Oleh karena itu, saat Si Wenming pergi ke Sisi untuk bertemu tentang situasinya, Ji Hao datang ke kota Yuxiong sendirian. Kota Yuxiong ditutupi dengan simbol mantra. Formasi sihir pertahanan yang hebat mengelilingi kota besar ini sambil melepaskan rasa kekuatan prasejarah yang kuat. Jembatan emas sedikit bergetar sementara cahaya keemasan redup berkilauan. Ji Hao melewati segel kota dengan mudah dan menyelinap ke kota Yuxiong. Cermin ilahi Pansi melepaskan aliran cahaya redup dan membungkus seluruh tubuhnya, tanpa mengeluarkan getaran kekuatan apapun. Seperti hantu, Ji Hao melayang, menuju ke kuil leluhur di kota Yuxiong. Pasukan besar prajurit lapis baja telah berpatroli di jalan, sementara sejumlah besar magus Pries dengan jubah panjang berdiri di gedung-gedung tinggi, melirik sekeliling dengan tatapan serius. Selain itu, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya telah berdesir dalam kegelapan, mengendus di setiap sudut. Tinggi di udara, setidaknya 3.000 naga bersayap telah melayang. Ji Hao mengamati baju besi dan senjata mereka, dan menemukan bahwa naga bersayap dan prajurit di punggung mereka ini berasal dari dua sisi yang berbeda. Yang memiliki baju besi emas samar seharusnya adalah prajurit keluarga Yuxiong, sedangkan yang memiliki baju besi ketat sisik naga jelas berasal dari jenis naga. Saat itu, Kaisar Xuanyuan memimpin semua makhluk hidup melawan non-manusia, sejumlah besar prajurit naga elit mengikutinya. Setelah perang besar, sebagian dari prajurit naga mengagumi Kaisar Xuanyuan karena kekuatan dan keberaniannya. Oleh karena itu, mereka memilih untuk tetap berada di bawah komando keluarga Yuxiong. Naga terbang di langit itu seharusnya adalah keturunan dari naga-naga yang mengikuti Kaisar Xuanyuan saat itu. Naga bersayap terbang di langit, dan dari waktu ke waktu, beberapa naga akan saling bersentuhan dengan cara yang agak berbahaya. Jika mereka tidak mengendalikan tubuh mereka dengan baik dan akhirnya saling bertabrakan, mereka akan terluka parah dan jatuh ke tanah. Suasananya intens, dengan aura pembunuhan yang kuat, semua pedang ditarik keluar dan semua busur ditarik terbuka. Ji Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya diam-diam. Tampaknya jenis naga tidak datang dengan kebaikan, sementara keluarga Yuxiong tidak pernah menunjukkan sikap ram. Ji Hao tidak bisa mengerti apa yang diinginkan Gong Sun Meng. Apakah dia benar-benar akan menghancurkan seluruh keluarga Yuxiong untuk Gong Sun Tianming? Ancaman datang dari jenis naga dan tipe Phoenix secara langsung. Keluarga Yuxiong memang kuat, tetapi dibandingkan dengan jenis naga dan tipe Phoenix, keluarga Yuxiong tidak cukup kuat. Tidak ada yang memperhatikannya di jalan, jadi Ji Hao berhasil menyelinap ke kuil leluhur keluarga Yuxiong. Di dekat gerbang kuil ada sepasang kolom totem perunggu yang tinggi. Setiap kolom tingginya lebih dari 300 meter, dan membutuhkan beberapa orang untuk memeluknya untuk menutupinya sepenuhnya. Ji Hao melangkah ke kuil, lalu penglihatannya segera mengembang. Di depan ada gunung setinggi ratusan meter. Di bawah gunung ada area datar yang luas. Prajurit bersenjatakan gigi telah membentuk formasi pertempuran, saling berhadapan. Sejumlah besar prajurit berkumpul di tempat ini, sehingga tidak ada tepi pasukan itu yang terlihat. Sekilas, Ji Hao melihat ribuan bendera pertempuran berbeda milik klan manusia jenis naga, jenis Phoenix, dan besar. Tapi tentu saja, jumlah bendera pertempuran cabang keluarga Yuxiong adalah yang terbesar. Bendera pertempuran itu berkibar di udara, menciptakan getaran pembunuhan yang kuat. Masing-masing bendera itu dicat dengan beruang dalam gaya yang berbeda. Kuil leluhur terletak di puncak gunung. Saat ini, api menyala dengan mengamuk di kuali perunggu raksasa, sementara suara dingin dan keras datang dari puncak gunung. Tianming, anakku, mampu mengendalikan pedang Xuanyuan. Dia harus menjadi kaisar baru. Kamu, untuk apa kamu ragu-ragu? Sebuah tangga mengarah langsung ke puncak gunung. Setiap tahap selebar 300 meter, dipenuhi dengan prajurit keluarga Yuxiong. Selain prajurit lapis baja, banyak boneka berbentuk manusia logam setinggi 3 meter juga berdiri di atas panggung dalam garis yang teratur. Boneka ini memiliki simbol mantra yang berkilauan di sekujur tubuh mereka, melepaskan getaran kekuatan yang kuat. Lebih mengejutkan lagi, boneka ini semua memegang senjata berat dan besar, dan tepi senjata itu masih memiliki noda darah. Jika tebakan Ji Hao benar, boneka ini seharusnya menjadi orang yang mengikuti jejak Kaisar Xuanyuan dan melawan tentara Qiyu.
Tidak ada yang tahu bagaimana Kaisar Xuanyuan membuat boneka ini saat itu, tetapi boneka ini sangat kuat. Pada suatu waktu, ketika pasukan manusia yang dipimpin oleh Kaisar Xuanyuan hampir runtuh di bawah tekanan besar yang diberikan oleh tentara Qiyu, hanya pasukan boneka yang anehnya kuat. Ini yang memblokir serangan yang diluncurkan oleh tentara Qiyu. Akhirnya, pasukan manusia mengalahkan tentara Qiyu dan menyegel Qiyu, dan boneka ini memang memberikan kontribusi mereka. Sejak Kaisar Xuanyuan turun tahta, pasukan boneka ini tidak sekuat sebelumnya. Tapi hari ini, keluarga Yu Xiong mengaktifkannya. Ji Hao dikelilingi oleh cahaya ilahi dari cermin ilahi Pansi. Dia menghindari prajurit keluarga Yu Xiong yang menjaga di atas panggung dan menyelinap ke pintu kuil leluhur. Melihat dari kaki gunung, kuil leluhur ini tidak besar sama sekali. Tetapi ketika Ji Hao tiba di puncak gunung, dia menyadari bahwa tempat ini pasti ditutupi oleh segel luar angkasa ajaib yang sangat kuat, yang bahkan jauh lebih kuat daripada segel luar angkasa ajaib terbesar yang dibuat oleh Istana Majus. Alun-alun di puncak gunung memiliki radius 5.000 meter, diaspal oleh ubin giok kuning. Kuil leluhur bergaya kuno berdiri diam di tengah alun-alun seperti dada kekacauan. Sebuah kuali besar memiliki api yang mengamuk yang menyala di dalamnya, sementara ratusan pria dengan jubah panjang berdiri di sekitar kuali, bertengkar dengan keras. Ji Hao melirik alun-alun yang luas dan tanpa sadar dan langsung terengah-engah karena terkejut, Gong Sun Meng benar-benar telah mengeluarkan semua yang dimiliki keluarga Yu Xiong. Prajurit yang sangat kuat yang tak terhitung jumlahnya yang berbaris di alun-alun ini bahkan membuat Ji Hao tercengang. Belum lagi para prajurit kuat dari keluarga Yu Xiong, Ji Hao sekarang juga kuat. Dia percaya bahwa pada tingkat penyihir ilahi atau di bawahnya, tidak peduli berapa banyak prajurit manusia yang datang untuk menyerangnya, dia tidak akan dirugikan sama sekali. Hanya dengan beberapa harta tertinggi yang dia miliki, dia bahkan bisa berurusan dengan 1000 penyihir ilahi sekaligus. Yang mengejutkan Ji Hao adalah makhluk roh besar yang berdiri seperti manusia di tanah, dan masih memiliki ciri-ciri binatang buas. Menurut legenda, saat itu, ketika Kaisar Xuanyuan memimpin semua makhluk hidup dan melawan non-manusia, makhluk roh kuat yang tak terhitung jumlahnya bergabung dengan pasukan manusia. Ketika tentara manusia mengalahkan tentara Qiyu dan memenangkan perang, sebagian besar makhluk roh ini pergi, tetapi sebagian dari mereka sangat berterima kasih kepada Kaisar Xuanyuan, dan memilih untuk bergabung dengan keluarga Yu Xiong untuk melayani sebagai penjaga. Ji Hao melihat sekeliling dan melihat setidaknya 100.000 makhluk yang sama sekali tidak terlihat seperti manusia, dan telah melepaskan getaran kekuatan yang kuat. Rasa kekuatan yang dilepaskan dari masing-masing makhluk ini sangat kuat. Makhluk-makhluk ini memiliki ciri khas makhluk non-manusia, tetapi mereka berdiri berdampingan dengan prajurit keluarga Yu Xiong. Di antara beberapa makhluk yang paling menarik perhatian, salah satunya memiliki kepala manusia dan tubuh naga, dengan kilauan api yang mengembang keluar dari mulutnya, rupanya, dia adalah naga lilin darah murni. Wajah naga lilin ini tampak seperti pria berusia 80 hingga 90 tahun, agak tua. Tapi rasa kekuatan yang datang dari tubuhnya adalah yang terkuat. Kadang-kadang, dia akan mengedipkan matanya, dan udara di sekitar puncak gunung akan bergetar karena itu. Sepasang suami istri parubaya memiliki tubuh bagian atas dan ekor ular yang mirip manusia. Yang jantan memiliki sisik emas gelap di ekornya sedangkan yang betina memiliki sisik putih perak. Sisiknya halus dan bersinar, seperti kristal, tampak ajaib dan istimewa. Pasangan parubaya ini bukan manusia, namun posisi mereka jelas sangat tinggi di antara semua orang keluarga Yu Xiong. Mereka berdiri berdampingan, dengan ekor mereka bergoyang lembut di belakang tubuh mereka. Puluhan prajurit keluarga Yu Xiong dengan baju besi berwarna cerah mengelilingi mereka. Rupanya, para prajurit ini adalah penjaga pasangan parubaya. Di samping pasangan parubaya ini, seorang gadis diam-diam berdiri di samping. Dia tampak berusia sekitar 13 hingga 14 tahun, namun rasa kekuatan yang dilepaskan dari tubuhnya sama stabilnya dengan pohon kuno. Dia mengutak-atik cabang berbunga yang lembut, mengenakan gaun putih panjang. Tepi belakang gaunnya terbelah, dengan 10 ekor rubah seputih salju sedikit bergetar di belakangnya, mengganggu kekuatan alam di sekitarnya. Ji Hao memuji dengan kaget, sekali lagi, diam-diam. Beginilah betapa kuatnya keluarga Yu Xiong.
Rubah langit berekor 10 yang legendaris. Banyak yang percaya bahwa rubah langit berekor 10 telah punah sejak dahulu kala. Orang-orang mengatakan bahwa keluarga Tusan terkait dengan jenis rubah langit dalam hal garis keturunan. Oleh karena itu, pria keluarga Tusan semuanya tampan dan wanita semuanya cantik. Namun menurut legenda, keluarga Tusan hanya memiliki beberapa rubah langit berekor 9 di tanah suci mereka. Tapi, rubah langit berekor 10 sebenarnya berada di bawah komando keluarga Yu Xiong. Orang-orang percaya bahwa rubah langit paling banyak bisa memiliki 9 ekor, dan sekarang batas atas itu dilanggar. Makhluk ini, yang tampak seperti gadis muda berusia 14 tahun, jelas merupakan makhluk yang sangat kuat yang telah hidup sejak era prasejarah. Dia bahkan mungkin terkait dengan Kaisar Xuanyuan dalam beberapa hal. Ji Hao menebak tentang kekuatannya. Dia tentu saja kurang kuat dari Yu Yu, tetapi jika perkelahian terjadi antara Po, Guiling dan dia mungkin tidak kalah. Selain naga lilin itu, rubah dan pasangan, masing-masing dari lebih dari 100.000 makhluk kuat itu telah melepaskan rasa kekuatan yang kuat dan mantap, yang tampaknya tidak biasa sama sekali. Rupanya, mereka semua terlalu kuat untuk tersinggung. Mereka memiliki kekuatan dan kemampuan yang berbeda. Secara fisik, mereka mungkin tidak sekuat penyihir ilahi manusia, tetapi dengan kekuatan komprehensif mereka pasti bisa menyaingi penyihir ilahi yang kuat. Itu akan tetap menakjubkan bahkan jika makhluk-makhluk ini hanya bisa menyaingi bintang terlemah Divine Magus, hanya karena jumlah mereka terlalu besar. Sambil mendecakkan lidahnya, Ji Hao memandang orang-orang itu, yang telah bertengkar badai di sekitar kuali. Sekilas, Ji Hao melihat Kaisar Sun. Kaisar Sun mengenakan kemeja rami sederhana, dan wajahnya tertutup kabut ungu. Kabut ungu tebal naik dari kepalanya, membentuk awan selebar 1 meter di atas kepalanya. Di dalam kabut ungu, bintik-bintik cahaya berkilauan terlihat, yang tampak seperti bintang. Rasa kekuatan yang mengerikan yang dilepaskan dari awan ungu bahkan membuat Ji Hao gemetar ketakutan. Jelas, Kaisar Sun tidak bisa lagi menahan kekuatannya, dan dia sepertinya berada di tepi terobosan. Tapi yang membingungkan Ji Hao adalah bahwa Kaisar Sun adalah puncak penyihir ilahi tingkat puncak. Lalu mengapa rasa kekuatan yang datang darinya jauh lebih kuat daripada dari Yi Shen dan penyihir ilahi tingkat puncak lainnya yang pernah ditemui Ji Hao? Puluhan, ratusan, dan bahkan ribuan kali lebih kuat. Apakah ada beberapa rahasia tentang Kaisar manusia yang tidak diketahui Ji Hao? Di samping Kaisar Sun, Gongsun Tianming memegang pedang panjang keemasan gelap, tersenyum mencemooh dan melihat sekelompok orang yang berbicara keras. Dia menunjukkan sikap meremehkan terhadap menteri manusia yang datang bersama Kaisar Sun, tetua dari cabang lain dari keluarga Yu Xiong, seperti tetua klan Yu Xiong dan klan Mi, dan tetua dari jenis naga dan tipe Phoenix. Hanya ketika dia sesekali melirik seorang pria parubaya yang tinggi dan kokoh. Tampak galak, dia secara naluriah akan menunjukkan sedikit rasa hormat. Dengan diam-diam mendengarkan orang-orang ini untuk sementara waktu, Ji Hao belajar sesuatu. Pria parubaya jangkung dan kokoh itu adalah Gong Sun Meng, pemimpin keluarga Yu Xiong saat ini. Mengamati Gong Sun Meng dengan hati-hati, hati Ji Hao tiba-tiba berkedut. Mengapa Gong Sun Meng memiliki lapisan cahaya redup 5 warna di matanya? Cahaya khusus ini bukan milik orang lain selain iblis langit yang pernah ditemui Ji Hao sebelumnya. Lebih dari 100 menteri manusia berdiri di belakang Kaisar Sun, dengan marah menatap Gong Sun Meng. Untuk dengan latar belakang yang tidak diketahui, Gong Sun Meng bersikeras menjadikannya satu-satunya pangeran dari keluarga Yu Xiong, dan bersiap untuk mendorongnya naik tahta dengan semua sumber daya yang dimiliki oleh seluruh keluarga Yu Xiong. Bukankah Gong Sun Meng mengerti berapa banyak masalah yang akan dia timbulkan kepada umat manusia dengan melakukan ini? Begitu konflik internal meledak di keluarga Yu Xiong, lebih banyak perselisihan internal akan mulai terjadi di antara umat manusia. Apakah dia tidak tahu tentang ini? Di sisi lain, puluhan tetua dari klan cabang besar keluarga Yu Xiong juga menatap Gong Sun Meng dengan wajah cemberut. Mereka tidak memiliki terlalu banyak pikiran yang rumit sekarang, karena mereka sekarang tidak memiliki perhatian kosong untuk diberikan pada situasi keseluruhan umat manusia. Mereka hanya marah. Meskipun Gong Sun Meng adalah pemimpin keluarga saat ini, keturunan langsung Kaisar Xuanyuan, tetapi anggota keluarga Yu Xiong mana yang bukan keturunan Kaisar Xuanyuan?
Mengapa Gongsun Meng mengambil gelar pangeran-pangeran lainnya, dan memberikan semua yang mereka miliki kepada anak haramnya, yang memiliki latar belakang yang tidak diketahui? Kepada para tetua ini, jika Gongsun Meng menjanjikan manfaat yang cukup kepada mereka, mereka mungkin setuju untuk mendukung Gongsun Tianming. Namun, Gongsun Tianming benar-benar idiot, yang benar-benar menyinggung jenis naga dan tipe Phoenix. Akibatnya, dua pasukan tangguh dibesarkan oleh jenis naga dan tipe Phoenix, dan telah berbaris ke keluarga Yu Xiong. Dia adalah pembuat onar. Bagaimana dia bisa menjadi satu-satunya pangeran dari keluarga Yu Xiong? Pembawa bencana seperti itu, dia harus dicekik sampai mati dan dibuang ke toilet sampai dia menjadi tumpukan kompos, alih-alih tinggal di keluarga Yu Xiong untuk menyebabkan lebih banyak masalah. Lihatlah ketiga tetua naga tingkat Raja Naga, 6 tetua Phoenix, dan 20 hingga 30 tetua yang berasal dari keluarga ketergantungan dan klan dari dua jenis ini, semuanya sekuat Raja Naga. Jika jenis naga dan tipe Phoenix bersikeras memulai perang nyata melawan keluarga Yu Xiong, mereka tidak akan pernah bisa menyaingi dua jenis yang kuat ini. Belum lagi keluarga Yu Xiong, jenis naga dan jenis Phoenix tak terbendung, bahkan jika semua klan manusia menggabungkan kekuatan mereka. Bagaimanapun, manusia adalah yang terlemah di antara tiga jenis yang dihasilkan oleh garis keturunan Pangu. Jenis naga dan tipe Phoenix selalu jauh lebih kuat daripada umat manusia, selalu. Tidak peduli bagaimana, Gongsun Tianming tidak bisa menjadi pangeran keluarga kita. Seorang tetua keluarga Yu Xiong menggeram marah. Dia keluar dari kerumunan, menunjuk ke arah Gongsun Meng dan berteriak, "Gongsun Meng, kamu bilang anak ini adalah putramu, kan? Siapa ibunya? Dari klan mana dosis ibunya berasal? Bawa dia, mari kita bersaksi garis keturunannya. Kalau begitu, kita bisa berdiskusi." Gongsun Meng menjulurkan matanya dan menjawab dengan nada kasar, "Kamu bilang dia adalah anakku, maka dia adalah anakku. Ibunya sudah lama meninggal, apakah kamu ingin aku menggali tulangnya? Untukmu." Tertawa dingin, Gongsun Meng mengangkat kepalanya dan melanjutkan, "Dia adalah penerus saya. Saya mengolahkannya dengan semua sumber daya yang saya miliki selama bertahun-tahun ini. Dia adalah kaisar manusia masa depan, dan pemimpin masa depan keluarga Yu Xiong. Dia mungkin bisa mencapai pencapaian yang lebih besar daripada leluhur kita, Kaisar Xuanyuan sendiri. Beraninya kamu, tutup, omong kosong. Gongsun Meng, apakah kamu gila?" Gongsun Meng berkata bahwa Gongsun Tianming bahkan mungkin lebih baik daripada Kaisar Xuanyuan. Mendengar ini, semua tetua keluarga Yu Xiong, bahkan yang berada di sisinya, meledak. Mereka bergegas satu demi satu, dengan marah mengutuk Gongsun Meng atas apa yang dia katakan. Tidak hanya para tetua ini, menteri manusia yang berdiri di belakang Kaisar Sun dan para pemimpin, tetua dari klan manusia besar lainnya, semuanya marah. Bahkan para tetua dari jenis naga dan tipe Phoenix menatap Gongsun Meng dengan ekspresi tidak senang. Kaisar Xuanyuan dikagumi bahkan oleh Kaisar Naga dan Kaisar Phoenix. Pemimpin jenis naga saat ini, yang juga Kaisar Naga, bertarung berdampingan dengan Kaisar Xuanyuan saat itu, mereka adalah saudara laki-laki. Gongsun Meng membual bahwa putranya bisa lebih baik dari Kaisar Xuanyuan. Dengan mengatakan ini, dia tidak hanya menunjukkan rasa tidak hormat kepada Kaisar Xuanyuan, tetapi juga menyinggung Kaisar Naga dan Kaisar Phoenix saat ini. Sambil mencibir, seorang tetua naga mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan bergema ke arah langit. Sepasang tanduk naga emas dan bersinar melintas di kepalanya, sementara getaran kekuatan yang luar biasa menyebar dari tubuhnya. Itu bahkan memulai badai di puncak gunung. Tetua naga menatap Gongsun Meng dengan marah dan berteriak keras, "Pemimpin Gongsun, jangan panggil anak ini putramu secepat ini. Sejauh yang kami tahu, nama asli putra ini adalah Zhurong Tianming. Dia adalah putra ketujuh Zhurong, persembahan agung umat manusia. Tubuhnya ini terbuat dari teratai. Bagaimana dia bisa menjadi putramu?" Gongsun Meng tersenyum membungkuk kepada tetua naga, lalu menjawab dengan nada hambar, "Dia adalah anakku. Bagaimana mungkin saya tidak mengenal putra saya sendiri?" Sambil menghela nafas sedikit, Gongsun Meng memandang tetua naga, seolah-olah dia dianiaya, dan melanjutkan, "Untuk menyebabkan masalah putku, kamu bahkan mengarang cerita yang konyol. Membuat tubuh manusia dengan teratai. Hehe, hehe, hahaha." Gongsun Meng merentangkan tangannya,
melihat sekeliling sebentar, lalu tertawa, orang-orang, semua orang di tempat kejadian berpengaruh dan terkenal di kalangan manusia. Kalian semua pahlawan, kalian semua kuat. Bolehkah saya bertanya, siapa di antara Anda yang mampu membuat tubuh manusia dengan teratai? Dan memberinya garis keturunan nenek moyang kita, Kaisar Xuanyuan. Kaisar Sun tetap diam, begitu juga para menteri manusia itu. Para tetua keluarga Yu Xiong tidak mengatakan apa-apa, begitu pula para tetua naga dan tetua Phoenix itu. Tetua naga berkata bahwa tubuh Gongsun Tianming dibuat dengan teratai oleh makhluk yang kuat, karena Aoli berkata demikian dalam pesan yang dia kirim kembali. Namun, Aoli tidak menyaksikan semuanya. Sebaliknya, Men-Men mengatakan itu kepadanya. Inilah masalahnya. Men-Men adalah putri Zurong, seorang gadis kecil muda dan naif. Kata-katanya, sejujurnya, apa yang dikatakan Men-Men benar-benar tidak begitu meyakinkan. Jika Zurong mengatakan hal yang sama, tidak ada yang berani tidak mempercayainya. Tapi kata-kata ini berasal dari Men-Men, jadi tidak ada yang menganggap serius kata-katanya. Mendengar Gongsun Meng, tetua naga itu tersipu malu, menundukkan kepalanya dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak meragukan kata-kata Ao Li, tetapi membuat tubuh manusia dengan teratai. Ini terdengar memang terlalu aneh, seperti mitos. Ini terdengar ajaib seperti menciptakan dunia dan makhluk yang hidup di dalamnya. Hanya yang sekuat pencipta dunia yang bisa melakukan hal-hal seperti ini. Kulit kepala tetua naga bahkan mati rasa ketika dia berpikir begitu. Wajah Kaisar Sun juga bergerak-gerak. Dia memandang Gongsun Tianming, yang dengan tatapan serius, berdiri di sampingnya. Tiba-tiba, Kaisar Sun menghela nafas panjang dan berkata, Gongsun Tianming, apakah kamu benar-benar keturunan Kaisar Xuanyuan? Gongsun Tianming melirik Kaisar Sun sambil tersenyum, lalu menjawab dengan nada hambar, saya dapat bersumpah di surga bahwa saya, Gongsun Tianming, memang keturunan langsung dari Kaisar Xuanyuan. Jika ada kata yang kukatakan tidak benar, aku akan diinstruksikan sampai mati oleh petir yang turun dari surga. Berdiri di kejauhan, Ji Hao menyipitkan matanya. Dia meningkatkan aliran kekuatan Dao yang ekstra murni dan diam-diam melemparkan sihir guntur yang dia pelajari dari pendeta King Wei. Sedikit, dia melambaikan kedua tangannya dan selanjutnya, guntur gemuruh turun dari langit. 36 petir ungu setebal tangki air menghantam, bersama dengan kekuatan positif yang luar biasa dan tak terbendung. Gongsun Tianming tidak berhasil bereaksi tepat waktu. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengangkat pedang Xuanyuan sebelum petir menghantam kepalanya berturut-turut. Siapa itu? Disambar petir, aliran asap keluar dari kepala Gongsun Tianming. Ujung pedang mengarah ke tanah. Dia mencengkeram gagang pedang dengan kedua tangan untuk menopang tubuhnya sambil berteriak serak dalam kemarahan. Petir yang dilepaskan oleh Ji Hao terlalu kuat. Meskipun tubuh Gongsun Tianming terbuat dari teratai roh kekacauan dan hampir tidak bisa dihancurkan, dia sekarang merasa bahwa semua organ dalamnya telah berkedut, dan tubuhnya hampir runtuh. Rubah langit berekor 10 bereaksi paling cepat. Tubuhnya dengan gesit melintas di langit sementara rasa kekuatan yang sedikit masuk akal menyebar. Puncak gunung dikelilingi kegelapan, tetapi saat rubah bergerak, area itu segera diterangi oleh sinar matahari. Aroma bunga datang dari segala arah, sementara kehangatan turun dari udara. Itu membuat orang merasa sangat rileks bahkan melunakkan tubuh mereka. Siapapun kecuali Ji Hao mungkin telah dilumpuhkan oleh serangan hangat dan damai, namun mematikan yang diluncurkan oleh rubah ini, dan menjadi lembut dan tidak berdaya, tidak punya pilihan selain membiarkan musuh membunuh mereka. Namun, Ji Hao pernah menghadapi para pemimpin iblis langit, dan berada di bawah perlindungan harta tertinggi. Oleh karena itu, sebelum kekuatan rubah bisa mendekatinya, api yang mengamuk naik dari jubah tahan karat sementara 9 bola cahaya emas menukik setinggi ratusan meter. Saat cahaya keemasan yang menyilaukan bersinar di langit, kekuatan yang dilepaskan oleh rubah sedikit bergetar, lalu mulai terbakar. Api putih keperakan di udara menusuk mata. Itu adalah api khusus yang dihasilkan oleh kekuatan rubah, setelah dibakar oleh esensi api matahari. Rubah langit berekor 10 berteriak dan segera melompat ke belakang, dengan cepat menjauh dari Ji Hao dan bersembunyi di balik naga lilin tua itu. Dia menatap Ji Hao dengan marah dan terkejut dan berteriak, dari mana anak ini? Esensi api matahari.
Itu satu-satunya hal yang saya takuti. Naga lilin tua, pergi. Naga lilin tua itu sedikit mengguncang tubuh naganya yang melingkar dan besar, meluruskan sisiknya yang redup berkilauan satu demi satu, lalu mengangkat kepalanya. Dia memandang Ji Hao dengan tatapan serius dan bertanya, "Hal kecil, mengapa kamu menyerang pemimpin masa depan keluarga Yu Xiong kami?" Gongsun Tianming melihat wajah Ji Hao. Dia menjulurkan matanya karena terkejut, lalu membuka mulutnya, sepertinya akan meneriakkan sesuatu. Tapi kemudian, dia menutup mulutnya, seolah-olah dia khawatir. Puluhan prajurit keluarga Yu Xiong mendekati Ji Hao dengan langkah berat, masing-masing memegang perisai berat dengan tangan kanan dan tombak panjang dengan tangan kiri. Kecuali orang-orang ini, tidak ada menteri manusia di belakang Kaisar Sun dan para tetua dari jenis naga dan phoenix, atau cabang lain dari keluarga Yu Xiong, mengucapkan sepatah kata pun. Mereka senang melihat Gongsun Tianming disambar petir. Ji Hao membuat 2 langkah ke depan, tersenyum membungkuk kepada naga lilin tua itu dan berkata, "Apa kabar? Penatua lilin naga Gui dari klan naga lilin adalah teman saya. Saya memiliki 2 tunangan, dan salah satunya adalah murid penatua naga lilin Gui." Naga lilin tua itu menjulurkan matanya karena terkejut, naga lilin Gui menyukainya. Kalau begitu anak ini tidak bisa buruk. Mengapa Anda menyerang pemimpin masa depan keluarga Yu Xiong dengan petir? Jika tidak ada yang salah, dia juga akan menjadi kaisar umat manusia berikutnya. Kamu terlalu sembrono. Ji Hao menyeringai, begitu juga Kaisar Sun dan para menteri manusia di belakangnya, dan para tetua yang berasal dari jenis naga, jenis phoenix dan cabang lain dari keluarga Yu Xiong. Naga lilin tua ini jelas mengenal naga lilin Gui, dan mereka tentu saja berteman dekat. Jika tidak, dia tidak akan mengatakan hal seperti itu. Baru saja, dia dengan marah menggeram pada Ji Hao, tetapi begitu dia mendengarnya berbicara tentang hubungannya dengan naga lilin Gui, naga lilin tua ini segera mengubah nada suaranya. Dia mengkritik Ji Hao dengan kata, "Sembrono," yang berarti bahwa Ji Hao seharusnya tidak melakukan ini karena dapat menyebabkan masalah bagi Ji Hao sendiri. Menurut apa yang dia katakan, naga lilin tua ini tampaknya mencoba melindungi Ji Hao, dan semua orang di tempat kejadian mengerti itu. Gongsun Meng dengan marah meraung, menatap naga lilin tua itu dan berteriak, "Naga lilin penatua, aku." Naga lilin tua itu melirik perlahan ke arah Gongsun Meng dan menjawab dengan nada serius, "Anak ini menyerang pemimpin masa depan, dia seharusnya tidak melakukan itu. Tapi, sebagai pemuda yang disukai oleh Candle Dragon Gui, dia tidak akan melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Oleh karena itu, mengenai apa yang telah dia lakukan, kita harus menggali lebih dalam untuk membedakan yang benar dari yang salah." Gongsun Meng membuka mulutnya, tetapi gagal mengatakan apa-apa. Naga lilin tua itu telah menunjukkan sikap yang jelas. Jika Ji Hao tidak terkait dengan naga lilin Gui, naga tua itu akan menangkap atau membunuh Ji Hao sendirian. Tetapi karena Ji Hao memang terkait dengan naga lilin Gui, dan Shao Xi adalah murid naga lilin Gui, Ji Hao adalah anggota klan naga lilin. Klan naga lilin tidak pernah memiliki populasi yang besar, dan naga lilin tua berarah malang ini pasti akan membantu rakyatnya sendiri. Meskipun dia sekarang disembah oleh orang-orang keluarga Yu Xiong dan telah melayani keluarga ini, dia bergabung dengan keluarga Yu Xiong hanya karena dia mengagumi Kaisar Xuanyuan atas pencapaian dan reputasinya. Kaisar Xuanyuan sudah lama pergi, dan tidak ada yang tahu di mana dia berada. Sebagai seorang anak muda, Gongsun Meng jauh dari cukup memenuhi syarat untuk memesan naga lilin tua. Jika Gongsun Meng dengan damai bernegosiasi dengan naga lilin tua, segalanya mungkin lebih mudah. Tetapi jika dia memerintahkan naga lilin tua untuk menangkap atau membunuh Ji Hao hanya karena dia adalah pemimpin keluarga Yu Xiong saat ini. Apakah dia pikir naga lilin berusia bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini semuanya adalah orang tua yang baik? Naga lilin mirip dengan naga, tetapi mereka bukan naga. Mereka adalah makhluk chaos yang misterius. Kembali ke era prasejarah, banyak yang percaya bahwa mereka adalah keturunan dewa iblis kuno, dan terkenal dengan temperamen buruk mereka. Sikap naga lilin tua itu jelas. Rubah tetap diam, begitu juga pasangan parubaya itu. Mereka semua berdiri di sisi naga lilin tua. Keempatnya adalah pemimpin, yang paling kuat di antara semua makhluk roh yang kuat di tempat kejadian.
Saat mereka semua tetap diam dan tidak bergerak, makhluk roh lainnya semua menutup mulut mereka sambil menatap Ji Hao dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan mata cerah. Gongsun Meng terengah-engah panjang dan menatap Ji Hao dengan kejam. Di tanah suci keluarga Yu Xiong, Ji Hao menyerang pemimpin masa depan keluarga ini. Tapi tetap saja, begitu banyak orang keluarga Yu Xiong mencoba melindungi dan membantunya. Ini hampir membuat marah Gongsun Meng. Bawa dia. Gongsun Meng menggertakkan giginya dan berteriak, "Siapa kamu? Mengapa kamu menyerang anakku?" Puluhan prajurit lapis baja berhenti, sementara Ji Hao tersenyum berjalan melewati mereka. Awalnya, dia dengan serius dan sopan memberi hormat kepada Kaisar Sun sesuai dengan etiket resmi untuk para menteri yang bertemu dengan Kaisar. Kemudian, dia memberi hormat kepada setiap menteri dan tetua manusia, termasuk naga tua dan tetua naga dan tetua Phoenix sesuai dengan etiket untuk anak-anak muda yang bertemu dengan yang lebih tua. Ji Hao sopan, dan para menteri serta tetua itu semua tersenyum mengangguk padanya. Dibandingkan dengan Gongsun Tianming, yang berdiri di samping dengan wajah bengkok dan ganas, semua orang ini merasa bahwa Ji Hao jauh lebih baik. Perbedaan antara Ji Hao dan Gongsun Tianming sangat besar seperti perbedaan antara langit dan bumi. Tentu saja, di mata orang-orang ini, Ji Hao setinggi langit sementara Gongsun Tianming serendah bumi. Gongsun Meng menahan amarahnya dengan beberapa upaya sampai Ji Hao menyelesaikan penghormatannya dan kemudian menggeram, "Jadi kamu itu Liao Ji Hao? Hehe, aku belum meninggalkan keluarga Yu Xiong selama bertahun-tahun, tapi aku bahkan tidak tahu yang sembrono dan sulit diatur telah muncul dari umat manusia. Katakanlah, mengapa kamu menyerang Tianming, anakku?" Gongsun Meng menggeram kasar, "Beri aku alasan. Jika tidak, aku akan membunuhmu sendiri, dan tidak ada yang bisa menyelamatkanmu." Ji Hao memandang Gongsun Meng, tersenyum dan menjawab dengan hambar, "Mengapa saya menyerang Zhurong Tianming? Kita bisa membicarakannya nanti." Tertawa dingin, Ji Hao melanjutkan dengan keras, "Tapi kamu melahap jiwa asli pemimpin Gongsun, mengambil tubuhnya dan berpura-pura menjadi dia untuk menimbulkan gangguan seperti itu. Apakah menurutmu tidak ada seorang pun di dunia Pangu yang bisa menghadapimu?" Meraung dengan resonansi, Ji Hao mengeluarkan cermin ilahi Pansi dan melintas ke arah Gongsun Meng. Bersambung.